Nah, ini ada 9 langkah. Ada 9 langkah JESA. Yang pertama adalah urutan langkah kerjanya adalah berjalan mendekatin unit, ya. Terus melakukan P2H yang kedua. Ketiga itu menghidupkan unit. Keempat itu tes brake, maju dan mundur, ya, tes unitnya. Terus yang kelima adalah hauling muatan, tes dumping, bahkan sampai nanti tes parkir unit. Nah, yang terakhir adalah turun dari unit. Jadi ada 9 langkah untuk JSA. Jadi JSA ini adalah bukti bahwasanya sebelum melakukan kegiatan kita harus penyampaian di JSA, Job Safety Analysis. Job pekerjaan menganalisa bahaya. Apa yang bisa terjadi pada saat kita mendekatin unit, kan gitu. Apa yang nanti mengantisipasinya seperti apa, bahkan ya pengendaliannya, bahkan nanti bahayanya apa-apa. Itu aja mungkin dari saya. Ada tambahan, Pak? Cukup. Kalau cukup, kita berdoa siap gerak mengakhiri P5M dan mengawali kegiatan. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan. Berdoa dimulai. Doa selesai, tanpa penghormatan balik kanan bubar jalan. Baik, kita mulai dari pengenalan produk untuk unit cold diesel. Jadi di perusahaan-perusahaan ada juga yang menggunakan unit seperti cold diesel atau unit sarana atau unit support untuk general. Ini salah satu seperti ini. Ini kegiatan aktivitasnya ngapain ini, Pak Supri? Muat sampah. Nah, jangan dianggap sampah itu nggak penting, ya. Kita harus peduli bahwasanya sampah itu juga salah satu apa? Potensi bahaya yang tinggi kalau sampai tercemar ke lingkungan sekitar. Nah, ini kita mulain, ya. Ini sudah diangkat kabinnya seperti ini, dan ini panduannya Pak Supri, ya. Cara-caranya sudah tahu. Tadi JSA, ya, Job Safety Analysis yang saya sudah sampaikan. Potensi ataupun bahayanya seperti apa pada saat unit parkir harus diganjal, kan gitu. Pada saat mau diangkat kabinnya atau kepalanya ini harus pastikan dulu apa-apa, pintunya harus rapat, barang-barang tidak ada yang berpotensi mecahin kaca atau yang lain, atau air, ya. Air yang ada di sini segera dikeluarin, takutnya apa, Pak? Tumpah, short kabel-kabel. Nah, kita mulai dari sisi sebelah kiri. Nah, jadi 4 langkah yang kemarin, 4 langkah P2H, Pak Supri masih ingat? Langkah pertama adalah mengelilingin unit dari mana-mana, kan gitu. Jadi untuk cold diesel ini bisa diangkat kabin dengan mengecek oli engine atau dengan membuka bagian tempat duduk atau seat penumpang. Nah, Bapak tinggal buka aja, nggak usah sampai mengangkat seperti ini. Nah, tapi Bapak tinggal buka di bagian koper sebelah ini, ya. Ini cold diesel. Jadi kalau kita di luar, ya, kalau kita di luar jarang namanya P2H itu apa sih? P2H itu pemeriksaan perawatan harian. Diperiksa dulu sebelum kita mancal atau ngoperasikan, diperiksa dulu. Baik dari bannya, baik dari semuanya, kan gitu. Makanya kemarin itu ada 4 langkah P2H. Mengelilingin unit itu langkah pertama. Apa yang dicek keliling unit? Termasuk stiker, penyok-penyoknya, termasuk baut roda, bahkan yang namanya ini kemarin. Nah, kenapa saya bilang harus ada penutup, Pak Supri? Ini salah satu sebelum langkah selanjutnya. Terminal baterai ini kalau tidak ditutup, ini akan terjadi apa? Potensinya short atau arus pendek. Apa? Lumpur nempel di sini, nyambung ke positif. Dari negatif ke positif, ya sudah tinggal nunggu aja. Makanya setidaknya harus pakai protek atau penutup. Untuk perawatan baterai itu nanti kita jelasin seperti apa setelah selanjutnya. Keliling unit itu langkah pertama. Kedua atau selanjutnya langkah di bagian dalam. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Nanti pada saat kita turunkan aja. Ya, langkah kedua adalah di bagian dalam kabin. Apa aja yang dicek? Termasuk kunci kontak, termasuk aliran-aliran macam radio.
ya, listriknya masih nyala enggak atau bagian elektriknya masih nyala enggak. Terus selanjutnya pada saat engine running atau unit berjalan, ada enggak suara-suara yang aneh, kan gitu. Yang selanjutnya apa lagi? Langkah ketiga, pada saat beroperasi jalan. Terus selanjutnya langkah keempat adalah apa? Pada saat selesai operasi atau parkir, pastikan lagi P2H lagi, cek lagi. Oke, baik. Nah, ini yang kemarin di kelas, ini kita lanjut ya untuk sistem komponennya. Kita mengarah ke sini dulu, Pak, ke arah sistem sebelah kiri. Ini P2H-nya seperti ini. Bisa dilakukan Pak Supri seperti apa? Cek di bagian dipstick atau oli. Tarik aja, nggak usah naik. Tarik aja ya, seperti itu. Oke, ya caranya seperti itu. Makanya disiapkan sebelumnya adalah majun atau lap, kan gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti Pak Supri cek ini cukup ya. Nah, ini ada level ketinggian dan rendah. Ini ada ini tandanya ya. Ini ada tandanya. Jadi ini Bapak bisa rasakan. Makanya pada saat mengecek oli ya, itu pastikan unitnya kondisinya dingin, kan gitu. Jangan habis operasi. Kalau habis operasi kondisinya panas, takutnya ada apa? Ada senggolan dengan apa, material yang panas. Nah, hati-hati. Oke, kita masukkan kembali. Baik, cukup sudah ya Pak. Jadi untuk cek oli engine-nya, ini dipsticknya ya. Ini sistem VIP. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 piston. Saat dinyatakan kurang, ngisinya di top atau pengisiannya ini dibuka ya. Ini pengisiannya. Di sini ada untuk pompa water pump. Nah, pompa untuk ke radiator. Nah, ini kipas ya, itu panbel, pulinya ada di sebelah kanan. Ini water pump namanya Pak. Nah, yang ini untuk sistem aftercooler atau intercooler ataupun oil cooler. Nah, ini kalau di cold diesel itu untuk di apa, intercooler. Nah, intercooler dia nyambung ke sistem apa Pak, air cleaner, masuk ke sistem pembakaran. Nah, itu, nah ini untuk apa, reservoir atau tangki air pendingin, diisi pakai coolant Pak, cairan. Jadi nggak diisi pakai air biasa. Diisi air biasa pun wajib air yang dikonsumsi, yang bisa dikonsumsi. Jangan diisi pakai air yang bersih tapi pH-nya kita nggak tahu, asamnya kan itu. Jangan diisi pakai air terus, diisi memang khusus untuk cairan pendinginnya, coolant. Nah, pada saat mengecek atau membuka, pastikan kondisinya dingin dulu. Kondisinya dingin, betul-betul dingin, baru Bapak seperti ini. Nah, Bapak angkat tubnya seperti ini ya. Ini untuk rilis atau breathernya, pernapasannya udah tidak ada, baru Bapak buka. Nah, seperti itu. Ini untuk breathernya ya Pak, pernapasannya. Nah, ini untuk steering ya, tangki untuk oli steering. Tapi pastikan lagi sebelum Bapak mengangkat atau mengecek di bagian sisi atas engine, pastikan lock daripada penguncinya ya, itu benar-benar terpasang. Oke, kita lanjut di bagian sisi masih sebelah kiri ya. Di bawah ini ada box fuse atau sekring. Nah, pastikan kalau memang ada lampu mati atau sistem elektrik yang bermasalah, jangan buru-buru atau cepat-cepat bawa ke workshop, tapi pastikan dulu apakah sekring-sekringnya ini Bapak cek dulu. Nah, ini di bagian sistem elektriknya Pak, di bagian sistem apa, ECM-nya atau ECU-nya lah ya. Ini ECU-nya jangan disemprot sembarangan, jangan dibersihkan sembarangan. Nah, ini makanya diprotek, dilindungin. Nah, ini baterai, kita bicara tadi yang pertama, perawatan baterai itu ada 3, sekedar 3 aja lah ya. Sebenarnya perawatan baterai itu banyak. Nah, kalau untuk driver itu yang pertama dipastikan dulu dari link 3 tadi, itu terminal atau kepalanya baterai ini harus kencang. Kedua itu level. Ini contoh saya ambil. Contohnya saya buka seperti ini.
Ya Pak, saya buka yang saya sampaikan kemarin. Nah, ini tarik lurus aja Pak. Tarik lurus, adakah masih basah di sini? Karena ini untuk sticknya ya. Oh, berarti ini kurang Pak. Nah ini, ya nggak ada nyentuh air apapun ya. Pastikan lagi, itu untuk level. Yang ketiga, langkah ketiga atau perawatan yang ketiga adalah pernapasannya atau breathernya. Nah di kepala-kepalanya ini karena baterai basah, ini ada breather atau pernapasannya untuk membuang suhu panas atau uap. Jadi kalau breather atau pernapasannya ini tertutup sama debu atau lumpur, ya potensi juga sudah kosong, levelnya rendah, ya tidak ada airnya, elemennya bisa rusak. Makanya teman-teman atau kemarin yang saya sampaikan, unit sekarang teknologinya udah canggih, apalagi ada yang Euro 4 dan 5 sekarang kan gitu, untuk cold diesel khususnya. Nah pastikan lagi untuk saat mematikan itu jangan langsung dimatikan gitu maksudnya. Jadi benar-benar idle dulu, nggak usah digas-gas. Tujuannya apa digas, saya tanya kemarin, untuk ngisi baterai. Oh baterai diisi pakai alternator kan gitu. Nah sementara Bapak isi pun kalau airnya sudah kering atau kosong, elemennya rusak, percuma juga ya. Jadi ini fungsinya untuk menyimpan arus listrik sementara saat nanti diperlukan untuk start pertama dan lampu-lampu lainnya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke sana, kita ke kiri aja, bagian kiri. Ini untuk filter Pak ya, filter daripada solar. Nah ini juga kecenderungan, makanya ini harus ditutup. Kalau ada arus pendek ya, arus pendek yang apa bahasanya itu, terlepas bahasanya, terkeluarlah si solar di sini, kena sini, potensi kebakaran. Segitiga api itu Pak, segitiga api itu karena adanya bahan bakar panas dan material yang untuk bisa apa, terbakar kan gitu. Ini fuel priming pump, ini untuk mompanya ya, untuk mompa, ini untuk buang. Ini untuk water separator. Ini gelang-gelang warna merah ini jangan dibuang atau jangan dipakai di tangan ya. Ini kalau dia terapung berarti ada apa, kadar air. Pastikan ini di drain, dibuka. Oke, ini box ya untuk PTO nya ini ya. PTO nya ada di situ. Power take off pada saat untuk menaikkan dam. Ini box aksesoris. Nah ini kalau bisa diikat kawat, jadi pada saat kena goyangan, goncangan, ini nggak terhambur isinya itu. Terhambur nanti jadi masalah lagi. Kita lihat lagi bagian nipple grease. Ini kan kering Pak. Ini pastikan itu di grease biar pinnya juga main. Jadi kalau kondisinya tidak main pinnya, potensinya bisa patah springnya. Karena besi ketemu besi yang sangkut, macet ya udah ya. Dipastikan lagi karena ini buka samping. Tadi udah saya sampaikan juga pada saat P5M JSA, Job Safety Analysis. Pada saat mendekatin unit atau P2H, apa yang bisa berpotensi terjadinya apa, kecelakaan atau bahaya, bisa terjepit atau apa, terbentur. Nah itu ya, ini salah satu thread atau kembangnya. Ini vulkanisir. Nah ban-ban vulkanisir ini kelihatan Pak, kelihatan secara visual. Ini jangan apa, jangan jadi hobi. Lebih baik beli mahal tapi standar. Nah ini memang masih bagus secara soldernya, tapi pastikan lagi ini threadnya kan, ini tambahan ini Pak ya, tambahan ini bot rodanya. Secara visual Bapak bisa cek, kalau ada kekendoran itu kelihatan ya. Pakai tangan gini agak nggak bisa lah ya, pakai alat, pakai tool. Pastikan lagi kembang ban juga harus sama ketinggiannya, jangan yang di sini tinggi atau yang tebal, di situ yang gundul atau sudah haus. Nanti malah itu yang keseret, ini yang beban, mikul beban sendiri. Baik, kita lanjut. Ban serep ya, itu ban serep. Nah ini Pak, pastikan. Makanya kita beli unit itu gampang, DP 10 juta keluar cold diesel kan gitu.
Cuman maintenance atau perawatannya juga perlu biaya banyak. Ini pinnya ini harus di grease. Ini ada nepelnya ya. Ini teman-teman juga harus pahamin. Perawatan itu seperti kita ngerawat istri tuh. Banyak biaya. Beli barangnya gampang, mudah. Prosesnya 1 hari. Perawatannya itu jangka panjang. Itu yang paling kita harus pikirkan. Oke, kita lanjut di sisi sebelah kanan. Sebelum nanti kita turunkan, kita ngecek aja di bagian sebelah kanan engine. Nah ini ya. Nah ini dilihatin. Wah ini banyak antena satelit. Oke, kita lanjut. Ini untuk sistem. Nah ini ya. Ini free cleaner. Nah ini air cleanernya. Makanya pada saat nanti bersihkan air cleaner, yang kemarin di kelas saya sampaikan Pak Supri, nggak usah pakai high pressure atau pressure tinggi di kompresor. Bapak buka aja, Bapak pukul-pukul aja, gedok-gedok lah bahasanya. Ya, ini pastikan lagi. Nah, ini harus dibersihkan, Pak, pakai lap atau majun. Karena kalau udah nempel sini debu, kena basah Bapak cuci, gumpal dia jadi lumpur. Khawatirnya masuk ke situ nyumbat. Nah, kita kembali ke kemarin bahasa yang di kelas. Saya sudah jelaskan yang namanya turbo. Turbo itu apa, Pak? Turbin blower. Turbin itu untuk yang buang ke apa? Ke muffler atau ke knalpot. Sisa pembakaran. Blower itu untuk yang ngisap. Nah, ini ada pendinginnya ada 2, Pak. Dari aftercooler ataupun dari intercooler ataupun dari oil cooler. Nah, itu biasanya ada di masing-masing tipe unit. Nah, ini yang menggunakan dari aftercooler ya, atau ada intercoolernya. Ini pendinginnya ada oli juga. Jadi 1 as ataupun 1 impeller dengan beda kipas. Ini yang untuk menyedot ya, blower itu untuk menyedot, turbin itu yang untuk membuang. Oke, ini yang untuk membuang yang sini untuk ke knalpot atau exhaust manifold. Yang ini ke dari air cleaner, dari aftercooler atau dari intercooler masuk ke ruang bakar. Jadi dicampurkanlah bahan bakar dengan udara. Jadi lebih banyak udara yang masuk ke ruang bakar. Oke, kita lanjut ke ini filter oli yang di bawah ya. Itu filter oli, ini untuk breathernya ya, tekanan pressure ini, Pak. Ya, untuk nekan dia dorong. Itu sensor daripada untuk filter oli engine ya, ada oil pan di bawah. Ini alternator, ini puli, namanya puli. Bearingnya ya, ada panbelnya. Termostat itu ada di sini, Pak. Ini termostat ini yang mengatur atau palep seperti keran lah ya, tapi dia 70-80 derajat dia membuka. Nah, membuka pada saat yang suhu dingin sudah sini, yang panas itu ditutup lagi, mutar lagi, sirkulasi, return lagi. Nah, itu seperti itu. Ini bagian hose-hose-nya ya, piping-pipingnya, pipanya diperiksa. Di bagian undercarriage atau rangka bawah ini juga diperiksa. Jadi P2H itu memang sepele, cuman apa, Pak, efeknya besar. Iya, P2H itu apa? Pemeriksaan perawatan harian, diperiksa dulu, dirawat apa yang kurang-kurang, termasuk apa, Pak, di situ spring, di situ ada terot, di situ ada apa lagi, nah sasis-sasisnya itu dilihat, kenakel-kenakelnya ini dilihatin secara visual aja, nggak usah. Bila perlu nanti Bapak ambil pipa ya atau besi, Bapak goyang-goyang di bagian sisi sebelah sini ada kocak atau ada ronggang nggak gitu. Nah, termasuk yang ini, Pak, sub daripada steering ini diputar. Nah gitu ya, tapi jangan sampai sampai nggak pakai ini sarung tangan, pakai sarung tangan. Oke, kita lanjut ke bagian sisi sebelah kanan. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin. Itu ya, itu bukan hanya sebagai peredam, Pak, di muffler ataupun knalpot. Nah, itu untuk sebagai apa? Pelindung ataupun sekat untuk proses sisa pembakaran. Nah, yang ini filter ya, filter daripada strainernya, itu solar. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada yang putih-putih itu gelang itu, Pak. Ya, yang ini gelang ya. Itu gelang-gelangnya itu yang plastik itu
Pada saat nanti udah mengambang, itu berarti ada Air. air di situ. Ini untuk masuk angin dibuang, dibuka di sini. Tangki solar ataupun tangki bahan bakar. Kendaraan khusus menggunakan bahan bakar solar Dex. Nah, ini yang kemarin kita bahas. Dia ada standarnya. Ya, cetan untuk 51 atau lebih. Nah, ini tidak boleh di standar atau di bawah itu. Nanti udah ada rekomendasi ya dari apa Pak? Dari produk. Kapasitasnya adalah 100 liter. Nah, ini jangan juga salah teman-teman ataupun Bapak, Pak Supri. Ini sebagai palep juga. Lubang daripada kunci ini. Jangan sampai kotor. Ya. Jadi kalau kotor tersumbat udara ataupun dia tertutup bisa vakum, nanti ini bisa penyok, bisa kesedot. Yang nyedot apa? Ini ada dua pipa. Pipa yang nyedot dengan pipa yang ngirim udara ke dalam. Jadi udara itu ada dua Pak. Ada dua pipa, satu yang untuk dorong udara, satu yang untuk nyedot masuk ke dalam filter. Jadi return dia kembali lagi udaranya. Ini untuk breather atau pernapasannya. Ya. Ini untuk sensor atau level daripada ketinggian kurangnya bahan bakar. Itu dia. Ini sama aja ya. Springnya dilihat, pin-pinnya itu dilihat. Bot roda. Nah, kemarin saya bahas lagi. Ada unit yang menggunakan final drip. Kalau di secara powertrainnya. Jadi final drip itu mereduksi putaran daripada drive shaft ataupun shaft roda. Fungsinya atau kerjanya itu mereduksi putaran dari shaft roda 1 banding berapa gitu. 1:3. Shaft roda itu 1 putaran direduksi sama final drip. Jadi kapasitas unit yang menggunakan final drip itu rata-rata di atas 20 ton up. Jadi tugas dia pada saat dia menanjak muatan dia kuat. Ya salah satu bukan karena tenaga engine aja atau transmisi, tapi salah satu dari reduksi ban yang diatur oleh final drip. Nah, ini vulkanizer juga ya kanan kiri. Iya. Tapi saya sarankan untuk ban depan 1 dan 2 jangan sampai pakai yang itu ya. Nah, kemarin sudah saya sampaikan kalau ada sobekan di bagian sini ya, itu segera diganti. Khusus ban 1 dan 2. Itu jangan dibuat ibaratnya aman aja, jangan Pak. Ya. Nah, ini bantalan-bantalannya udah bagus. Dikasih seperti ini ya. Karet bekas apa ini? Conveyor. Ya. Ini karet ini Pak ya. Nah, ini bagus Pak. Jadi 1 dan 2 itu pastikan memang standar bannya, tidak ada vulkanisir ataupun ban masakan. Jadi ini udah bagus. Ini dipastikan lagi Pak. Di sini ukurannya adalah ya, ini ada. Ini dilihat dari pembuatannya juga ada tahunnya. Ya, ini untuk seri bannya. Jadi dia menggunakan kalau ada bintang itu berarti dia menggunakan sistem sling ataupun baja. Ya, nilon kalau yang bias ataupun bias. Jadi tipe ban itu ada 2, radial dan bias. Bias itu atau bias itu kondisi ban yang tidak tahan panas. Tapi kalau yang radial itu tahan panas. Ya, dengan kecepatan berapa juga ada diatur itu. Berapa putaran. Nah, itu ya. Nanti belajar lagi lah. Kalau kita bahas ban ini saya kurang paham juga di ahli ban. Oke, kita lanjut. Kita turunkan aja Pak Supri di bagian sana. Ya, cara nurunkan pastikan locknya. Ini Pak, ya itu. Tarik, bentar saya apakan. Oke, seperti itu. Hati-hati. Pastikan locknya terkunci. Sudah, pengamannya sudah oke. Baik. Kita di bagian sisi sebelah kanan Pak Supri, di bagian kanan. Itu ambil aja Pak, buang. Mungkin unit ini saya sosialisasi, saya refresh lagi. Ada yang namanya di sini juga tangki Pak, tangki untuk air wiper atau penghapus kaca. Ini juga jangan asalan airnya. Nanti khawatir apa kalau seperti yang ditambang rata-rata kan air asam ya. Nah, asamnya tinggi.
Khawatirnya apa? Kacanya bapak nanti kuning. Itu karat. Oke, oh ini untuk tuas dam ya. Iya Pak. Untuk tuas dam, ini untuk handbrake ataupun untuk parking brake. Nah, saya sampaikan kemarin jangan sampai ada benda-benda atau apa yang menghalangin di belakang tempat duduk bapak. Nah, ini besok-besok saya sampaikan lagi, jangan ada barang-barang ini di sini, kan gitu. Ini mengganggu apa? Konsentrasi. Tapi identik lah ya Pak. Iya, Pak. Kalau cold diesel itu banyak teman-teman di luar sana, para senior saya yang bawa cold diesel di lintas itu pernak-perniknya banyak. Saya ngelihatnya aja seneng, suka. Makanya anak saya kalau ketemu itu, om telolet. Ini barang-barangnya nih. Lampu-lampu semua. Nah ya nggak apa-apa, nanti dikondisikan aja setelah ini. Nah jangan membuat apa gerak bapak itu jadi terhambat karena barang-barang yang macam-macam. Nah ini untuk tuas daripada dam ya. Untuk PTO nya yang nah salah satu yang kiri ya. Kiri dulu diaktifkan, baru ini tuas dam naik dan turun. Oke, ini leper daripada transmisi atau persneling kalau teman-teman bilang. Nah ini ada R, ada gigi 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini seri 120 atau yang 100 ini Pak? 100. Oh 100. Oke. Untuk setelan daripada steering wheel ini. Nah ini ya. Ini steering wheel. Ini untuk steering wheel, ini untuk washer ataupun penghapus kaca, lepernya ya, tuasnya ini untuk lampu kerja. Jadi teman-teman semuanya juga ini mengedukasi. Jadi membawa unit itu mudah atau bahasanya gampang. Contohnya aja Pak Supri kan gitu, dari lajang sampai sekarang anaknya 5 bawanya cold diesel atau tipe yang sama. Tapi pada saat dapat di kelas bingung juga kan gitu. Iya, Pak. Ya intinya kita harus ngimbangin lah. Memang saya akuin di lapangan itu tidak sebanding apa yang disampaikan di kelas kemarin. Tapi di kelas itu mengedukasi, merefresh aja bahwasanya oh P2H itu apa sih gunanya, apa aja yang dicek, manfaatnya apa kan gitu. Pengecekan perawatan dicek dulu untuk apa, keselamatan bapak salah satu ya, macam inilah. Contohnya ini RPM atau bahasa apanya, revolution per menit. Revolusi itu berubah-ubah dari 0 sampai bisa ke 3000. Nah ini dari 1000. Ini ring hijau ataupun warna hijau ini waktunya bapak perpindahan dari posisi 1, 2, 3, 4 ban dan seterusnya ya. Ini per kali 1000 nih Pak ya, per RPM nya. Jadi ini posisi 1 ini 1000, posisi 2 ini 2000, posisi 3 ini 3000. Ini untuk kecepatan odometer ataupun untuk menghitung jarak tempuh ya. Ini untuk menghitung putaran daripada engine atau putaran daripada sumber tenaga mesin ya. Ini odonya untuk nyetel, ini untuk temperatur radiator, ini untuk level daripada bahan bakar atau solar. Nah nanti pada saat bapak on, contohnya bapak on aja, kunci kontak di on. Nah ini kelihatan ada panel-panel parking brake, baterai dan temperatur ya, temperatur air radiator dan cek engine. Nah di sini ada gambar Teko warna merah. Jadi pada saat start ini on ini menyala, itu normal. Tapi pada saat start, nah pada saat start itu masih menyala, berarti itu abnormal atau tidak normal. Itu tekanan oleh engine Pak. Tekanan oleh engine atau engine oil pressure, tindakannya pada saat bapak kerja normal tiba-tiba itu menyala, segera pinggirkan ya, cari aman, matikan segera. Jangan diedel atau dilansam ya. Itu berarti ada masalah di sistem apa, pressure daripada oli ya, oli mesin atau oli engine. Baik, safety beltnya bagus Pak. Nah kalau di safety belt kita sudah sosialisasi yang namanya safety belt itu untuk apa Pak? Untuk mengamankan ya, mengamankan buat terjadinya apa Pak? Pada saat terjadinya benturan, goncangan atau apa Pak? Hantaman dari sisi luar.
Nah, ini ada 3R 1K. R pertama adalah rendah ya, posisinya rendah. R kedua adalah rapat. R ketiga itu harus rapi, tidak boleh kelipat-lipat atau tergulung-gulung. Nah, 3R 1K. K1 itu untuk bunyinya seperti ini. Bapak masukkan kembali, contoh. Bunyi klik atau tidak dia. Nah, itu dia ya, itu. Oke, kita lanjut di bagian handbrake atau parking brake. Ini bisa dipakai, ini karena manual ya, menggunakan labrang atau kabel ya, kabel seling baja. Ini selain untuk parkir, ini bisa dipakai untuk emergency. Pada saat rem kaki Bapak itu bermasalah, ini Bapak bisa tarik tuasnya, tapi locknya tetap Bapak tekan. Contoh Bapak mainkan ya, seperti ini. Bapak tekan. Yang lock. Iya, jadi bisa juga pakai engine brake. Posisi dari 5, 4, 3, 2, 1. Tapi keburu. Iya. Tapi jangan juga Bapak tarik tanpa Bapak tekan ini. Nanti bisa terkunci kan gitu. Bapak mainkan kuncinya sambil mainkan handle-nya atau tuasnya. Seperti itu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Pak. Ada yang mau ditanya? Sudah, Pak. Sudah cukup. Cukup bosan, Pak Supri. Itu aja, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan semangat pagi. Pagi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Pak.